Menjadi orang tua yang smart harus selalu belajar. Dan untuk Anda, segera kami hadirkan Smart Parenting. Smart Parenting bersama Dr. Andida Meliala dan tim Resourceful Parenting Indonesia. Smart Parenting, harapan baru untuk generasi cerdas. Smart listeners, dengan kemajuan teknologi dan era digital katanya ya, apalagi diperkuat juga dengan adanya pandemi COVID-19 kemarin yang mempercepat arus teknologi dan juga modernisasi, apalagi di tanah air. Ini tentu saja menjadi sebuah problema sendiri, smart listeners, apabila kita berbicara seputar dunia pendidikan dan juga keluarga. Kalau misalnya anak tumbuh dengan tidak mendapatkan basic pendidikan dari keluarga, akan seperti apa? Nah, ini kan kita bahas dalam perbincangan kami di hari ini, diskusi menarik di sekolahnya para orang tua, calon orang tua maupun tenaga pendidik dan kependidikan seputar pendidikan keluarga di era digital, masalah dan solusinya. Saya Tasya Rustama, Smart Listeners akan menemani Anda dan kita akan berbincang tentu saja dengan ahlinya. Ini sudah 30 tahun kurang lebih Smart Listeners melalang buana di dunia pendidikan. Beliau juga adalah fasilitator dari Resourceful Parenting Indonesia, Ibu Bernadette Uresni. Selamat pagi, Bu Uresni. Pagi Tasya, selamat pagi para pendengar Smart FM. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ibu gimana kabarnya? Ya, kita bertemu lagi ya setelah minggu kemarin. Lalu ketemu ya. Dan di hari ini kita membicarakan topik yang berbeda, Bu Resni, seputar pendidikan keluarga di era digital, masalah dan solusinya. Kalau menurut saya gitu ya, dengan era digital sekarang, kalau misalnya bisa dibilang Gen Z gitu kali ya, Bu Resni ya, kayaknya perbedaannya benar-benar jumping gitu. Kalau misalnya di era 97, 98, 96 kelahiran di situ, katanya ya, itu pendidikannya akan berbeda jauh dengan anak-anak yang lahir setelah itu, apalagi di era 2000-an. Benar nggak, Bu Resni? Mungkin bisa dipotretkan kepada kami, gimana sih keadaannya sekarang? Silahkan. Iya, baik. Ya, polanya pasti akan sangat-sangat berbeda ya, zamannya berbeda ya, sangat-sangat berbeda, apalagi perbedaan usia antara orang tua dan anak itu kan rata-rata antara 20 sampai 30 tahun gitu ya. Orang ya itu sebuah rentang waktu yang cukup panjang juga, dan pasti orang tua juga mengalami jumping juga gitu, karena shock melihat anaknya, apalagi anak-anak yang tumbuh di era teknologi, di mana mereka semuanya serba cepat, maunya serba cepat, dan boleh dibilang mereka adalah generasi yang dilanda, kalau saya katakan di sini, instan ya, semuanya itu pengennya cepat dan instan. Nah, sedangkan orang tua yang 20-30 tahun ke belakang itu semua masih melakukan proses gitu ya. Nah, di sini nih gapnya yang terproses dengan yang instan, maka sering nggak match antara orang tua dan anak, kayak gitu, Mbak Tasya. Baik, dengan adanya perbedaan ini ya, Bu Resni ya, tentu saja ini akan menjadi problema. Tadi juga Bu Resni bilang bahwa generasi yang lahir sekarang ini di era teknologi maunya instan, maunya cepet gitu. Padahal Indomie instan, maksud saya mie instan aja tuh nggak instan gitu kan ya Bu. Ada prosesnya gitu di situ. Dan sementara generasi ke belakang ini masih menggunakan cara-cara yang ada prosesnya begitu, Bro Ren. Ini kan ada gap gitu di sana. Dan sementara orang tua ini kan yang membentuk karakter anak. Sementara anak ini yang membentuk karakternya orang tua, dan ada zaman juga di sini yang mempengaruhi. Ini gimana hubungannya, Bu Resni? Iya, baik.
Nah, inilah yang menarik sebenarnya ya menjadi orang tua di era teknologi ini ya. Iya. Jadi kalau saya gambarkan orang tua di era teknologi ini ibarat orang tua yang membangun jembatan gitu ya. Jadi supaya nyambung itu perlu ada jembatan yang dibangun antara anak dan orang tua gitu. Nah, siapa yang paling berperan di sini? Tentunya orang tua gitu ya. Nah, orang tua perlu membangun dirinya ya, mengubah dirinya supaya tidak hidup dengan pemikiran 30 tahun yang lalu atau pemikiran 20 tahun yang lalu. Dia harus hidup di saat ini. Nah, kalau dia hidup di saat ini barulah jembatan itu akan terbangun. Gitu. Ini yang sering dilupakan oleh orang tua gitu, bahwa eranya itu berbeda gitu. Eranya berbeda karena itu dia harus bangun sebuah jembatan supaya menyambung antara pola pemikiran dia dengan pola pemikiran anak sekarang. Kalau enggak nanti pasti enggak nyampe gitu karena ada jurang di tengah-tengahnya kayak gitu. Benar. Baik, Bu Presti, ini mau saya soroti gitu ya di kesempatan kali ini dan mohon dijawab nanti untuk sesi selanjutnya. Ketika ada jurang ini, Bu Presti, tadi Bu Presti bilang bahwa orang tua ini perlu membangun dan juga mengembangkan dirinya untuk membangun jembatan itu karena ada gap yang luar biasa jauh ini kan. Bu Presti, berarti orang tua secara tidak langsung dia harus mengalah dengan mungkin masa lalunya yang kalau misalnya saya kalau salah mohon dikoreksi Bu Resti. Kalau misal orang tua mengajarkan anak itu kan berdasarkan masa lalunya, gimana dia diajar kan. Nah, ini gimana caranya untuk membangun jembatan itu, Bu Resni? Berarti dia harus mengalahkan egonya itu kan. Nah, mohon dijawab untuk sesi selanjutnya. Dan smart listeners, pastikan Anda bisa bergabung bersama dengan kami karena kami menunggu respon dari Anda untuk bergabung di WhatsApp 0812 11 12 959 dan kami juga menunggu respon Anda di live chat YouTube channel kami Radio Smart FM. Kami akan kembali. Tetaplah bersama kami. Smart Parenting segera kembali untuk Anda. Smart Parenting. Harapan baru untuk generasi cerdas. Pagi-pagi memang senang banget dengar kicauan burung. Tapi kalau dengar kicauan tentang apa yang dilakukan dan update dari Smart FM, juga bisa loh. Smart FM, Business and Inspiration. Follow Twitter Smart FM @radiosmartfm959 dan dengarkan kicauan-kicauan kami tentang berbagai hal yang positif. Pastikan follow Twitter @radiosmartfm959. A digital strategy when Beragam bisnis semakin berkembang di era digital. Semua berlomba mencapai penjualan tinggi, mendapatkan konsumen sebanyak mungkin, dan perlombaan masih terus berlangsung. Apakah Anda sudah siap dalam perlombaan tersebut? Atau Anda masih terbuai dengan kemenangan masa lalu? Tingkatkan value proposition produk dan jasa Anda dan jadikan Smart FM sahabat terbaik Anda untuk mendukung kemenangan Anda dalam perlombaan. Be smart with Smart FM. Smart FM hadir di 10 kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Pekanbaru, Palembang, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Segera hubungi tim marketing Smart FM di 021 633 7783. Jadilah pemenang dengan produk dan jasa terbaik Anda. Dan pastikan Anda memilih Smart FM. Smart FM Jakarta. Business and Inspiration. Hai Smart Listener, kabar gembira untuk Anda semuanya. Sekarang mendengarkan Smart FM sangat mudah. Knowledge.
business information. Download aplikasi Jux Music di Play Store dan Anda bisa mendengarkan Smart FM dimanapun, kapanpun dengan sekali klik. Ini loh Mam, radio kesayangan Papa. Kalau pagi, Papa kan paling senang dengerin Smart FM. Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Smart FM, business and inspiration. Kembali Anda simak Smart Parenting bersama Dr. Andida Meliala dan tim Resourceful Parenting Indonesia. Buat listeners, Anda masih bersama kami dalam program Smart Parenting di pagi menuju siang hari ini. Saya ingin menyapa Anda yang bergabung bersama dengan kami. Untuk Anda yang mungkin baru bergabung, kami masih membahas seputar topik pendidikan keluarga di era digital, masalah dan solusinya. Untuk Anda para parents gitu ya, mungkin yang memiliki anak yang lahir di era teknologi di atas tahun 2000-an atau di akhir 90-an, mungkin merasakan tantangan yang cukup berbeda dengan orang tua yang ada di generasi sebelumnya atau orang tua Anda dulu. Mungkin Anda bisa sharing bersama kami, apa sih yang Anda rasakan, kemudian kiat-kiat apa yang biasa Anda lakukan untuk bisa menyambung gap itu. Karena di sesi sebelumnya, Smart Listeners, Ibu Resni bilang bahwa orang tua yang sekarang ini harus bisa untuk membangun jembatan, karena gap yang cukup tinggi gitu kan, di antara generasi mereka dengan generasi yang sekarang. Oke, Bu Resni, pendidikan keluarga di era digital, masalah dan solusinya. Saya izin untuk menanyakan gitu. Seputar sekarang masalahnya di mana sih gitu? Tantangannya apa sih yang dihadapin oleh orang tua yang mungkin bisa Ibu Resni jabarkan kepada kami? Silakan. Oke, baik. Makasih ya. Ini tantangannya yang pasti adanya alih teknologi yang begitu cepat. Itu tantangan banget buat orang tua ya, karena bisa jadi teknologi yang dulu dianggap oleh orang tua canggih itu sekarang sudah nggak zamannya, bahkan sudah mati gitu kan. Itu tantangan yang pertama. Lalu tantangan yang kedua adalah perbedaan pola pikir ya. Jadi kalau zaman dulu itu misalnya gini, orang cari pekerjaan, contoh saja ya, orang cari pekerjaan. Tapi kalau sekarang bagaimana kita bisa bekerja di tempat yang nyaman gitu ya. Kalau bisa kerja dari rumah dengan pakai kaos, pakai celana pendek gitu, tapi menghasilkan uang. Nah ini udah pasti benturan, karena kalau dulu orang berangkat kerja baju rapi, wangi, iya berangkat pagi-pagi. Kok sekarang kan enggak gitu, bahkan belum mandi sudah mulai dengan bekerja kayak gitu ini. Lalu yang berikutnya tantangannya adalah perubahan itu hitungannya detik kalau saat ini. Nah ini buat orang tua yang dengan pola pemikiran lama itu kayak menolak gitu ya, kayak menolak bahwa enggak kok yang lama itu bagus gitu, yang ini nggak perlu diikuti perubahan, padahal anak mereka itu hidup di era yang berubahnya hitungannya detik gitu. Bahkan banyak hal-hal baru yang dulu itu nggak ada, sekarang ini menjadi sebuah tren, sebuah kebutuhan gitu. Contoh hal kecil aja, handphone gitu. Kalau orang tua mungkin zaman yang belum terlalu lengket dengan handphone gitu, udahlah dia cukup dengan telepon, cukup dengan SMS itu udah cukup. Tapi anak-anak sekarang handphone itu adalah nyawa dia gitu. Jadi kalau ada kebutuhan pokok yang berikutnya itu bukan hanya sandang pangan papan tapi charger gitu ya. Gitu. Ini tantangan buat orang tua gitu. Nah ini yang akhirnya sering menimbulkan benturan, belum lagi yang namanya perubahan value, perubahan nilai ya, karena arus informasi yang begitu deras ya, sehingga kalau anak tidak dipagari dengan value-value yang benar, dia akan menganggap bahwa value yang dia terima itu adalah yang terbaik. Contoh saja ya, misalnya tentang mengumbar, itu sih ini ya, untuk yang punya program-program di televisi, mengumbar kemesraan pacaran. Nah,
Ini buat orang di era zaman dulu ini dahsyat banget, ini buruk banget gitu. Tapi sekarang value itu ditawarkan dengan begitu bebasnya ya, bahkan pasangan yang masih usianya belia berdua di dalam kamar seperti itu jelas akan menimbulkan persoalan yang luar biasa. Nah ini di era teknologi saat ini itu disajikan dengan sangat masif gitu. Seperti Baik. itu. Bu Resti, arus ini kan kayaknya ya kalau misalnya kita sendiri gitu merasanya kadang-kadang exhausting, kayak capek gitu kan mendapatkan arus informasi yang padahal kadang-kadang nggak kita butuhkan gitu. Kita sekarang eranya dibanjiri, bukan lagi kita yang mencari. Iya, Kan? betul. Dan ini juga pasti akan memaparkan anak-anak kita yang pasti mau nggak mau gitu kan, dia juga akan terpapar seputar hal itu. Jadi dengan adanya nilai-nilai dari keluarga, pendidikan dari keluarga ini kemungkinan bisa untuk membentengi ini ya. Apalagi kalau misalnya kita ngomongin soal value atau nilai. Iya, betul sekali. Betul sekali Mbak Tasya. Nah ini yang saya katakan tadi, jembatan yang dibangun. Gitu ya, jembatan yang dibangun itu apa? Kalau saya konsepkan dengan pendidikan ya, pendidikan itu kan prinsipnya bawalah dunia mereka ke dunia kita dan hantarkan dunia kita ke dunia mereka. Mereka itu kan anak-anak ya. Jadi bawa dunia anak-anak ke dunia kita pelajari. Nah, ini bukan berarti orang tua mengalahkan dirinya, tapi tidak, orang tua di sini justru bersikap bijak gitu. Jadi saya nggak suka dengan kata mengalahkan, tapi perlu bersikap bijak menghadapi era seperti ini. Bahwa dunia mereka ke dunia kita, oke kita pelajari, oh anak saya di era seperti ini, era yang begitu luar biasa gitu. Lalu dari situ kita hantarkan dunia kita tuh apa di sini? Dunia tentang nilai-nilai, dunia tentang disiplin, dunia tentang kerja keras, dunia tentang kemampuan untuk menolak gitu kan, itu dunia orang tua gitu. Nah ini yang kita hantarkan ke anak-anak. Nah caranya apa? Tadi bangun jembatan dulu, pahami dulu gitu. Kita nyebrang dulu ibaratnya ya, bangun jembatan itu kan membangun ke arah seberang itu kita bawa mereka, lalu kita balikin lagi mereka ke dunianya dengan bekal dari dunia kita. Baik. Cara ya ini yang orang tua suka lupakan sehingga kiranya stres sendiri dan kemudian berasumsi anak sekarang susah diatur. Iya, benar. Nah, itu kan asumsinya orang tua, karena apa? Bukan susah diatur, karena jembatan untuk nyebrangnya nggak dibangun. Jadi yang ada tetap adalah jurang. Kayak gitu. Baik. Berarti kita sebagai orang tua nih harus memahami bahwa oke, lingkungannya nih seperti ini, memang berubahnya akan seperti ini. Iya. Cuma ada hal-hal prinsipal yang harus kita jembatani, harus kita miliki gitu ya Bu Resti ya, di keluarga agar anak bisa terlindungi gitu. Berarti bukan menolak bahwa nggak boleh, anak saya nggak boleh ikut-ikutan kayak zaman sekarang gitu. Tapi nggak juga nggak bisa. Gitu kan? Bisa seperti itu. Itu dunianya mereka gitu, dan bahkan ke depan mereka akan berhadapan dengan dunia yang semakin absurd ya, karena perubahannya tuh kan nggak jelas gitu. Ya perubahannya nggak jelas. Sekarang coba pekerjaan macam influencer dulu kan nggak kebayang ya Mbak Tasya. Pekerjaan kok influencer ya, bahkan sekarang pekerjaan di bank itu udah bukan hal yang menarik lagi, udah banyak yang, kalau dulu kerja di bank kan gengsi banget gitu kan. Nah ini tapi ada hal yang nggak bisa dirubah ya, yang akan tetap ada seumur umur, yaitu value, nilai-nilai ya. Ini yang harus tetap ditekankan ke anak-anak. Ini dunia kita yang kita hantarkan ke mereka supaya mereka nanti kembalikan lagi di dalam dunianya, dia punya yang namanya pegangan hidup. Dan mudah-mudahan ini nanti diturunkan juga ke anak mereka seperti itu. Gitu. Baik, berarti nggak selamanya yang lama itu oldish gitu kan, atau harus dilupakan, atau nggak selamanya juga yang baru ini
berbahaya gitu kan Bu. Gimana tinggal orang Iya, tua ini benar. mengkolaborasikan itu semua kira-kira. Berkolaborasi. Jadi memang keluarga itu kalau saya katakan family is a team gitu ya. Family itu sebuah tim gitu. Jadi cara asuh saya yang waktu saya kecil didapatkan dari orang tua saya dengan bentakan, dengan aturan yang keras, kamu harus masuk ke IPA gitu waktu SMA gitu kan. Lalu kamu harus jadi dokter, itu harus dengan mengatakan bahwa ibu ingin, bapak ingin, jadi bukan saya ingin. Nah, tapi kalau sekarang saya nggak bisa paksakan itu. Saya harus tanya, kamu maunya apa? Yes. Itu kan, kamu maunya apa? Gitu. Dan itu dari kecil sudah dibangun gitu ya, bukan setelah mereka besar baru dibangun, tapi dari kecil karena anak-anak usia dini ya kalau kita bicara itu sudah punya potensi vision. Jadi visi ke depan mereka udah punya itu dibangun dari kecil. Nah ini disinilah yang perlunya kedekatan antara orang tua dan anak. Sekalipun ibu bekerja itu tetap harus kedekatan. Kamu maunya apa? Lalu untuk mencapai itu apa yang harus kamu lakukan? Dan apa yang perlu kita, mama atau papa, ayah, ibu bantu untuk kamu? Gitu. Jadi bahasanya bukan mama mau, bukan. Gitu. Kalau udah saya maunya begini, anak tuh udah resisten. Iya. Kok gitu kan? Iya. Udah gitu. Kan pasti akan protes karena di era mereka sekarang itu era mereka bisa curhat di mana saja, gitu kan. Oke, Bu Reski, mohon maaf saya putus dulu ya di sini ya, karena perbincangannya seru banget dan mungkin dialami gitu sama orang tua di zaman sekarang yang punya anak-anak milenial, Gen Z malah ya, Gen Z atau generasi seterusnya. Dan kita akan kembali ya Bu Resni untuk melanjutkan diskusi ini karena seru banget. Ini tadi ada kata kuncinya seputar kedekatan orang tua dan juga anak. Nah, ini mungkin kami bisa diberikan visionnya Bu Resni gimana sih caranya mau membangun ini kayak gitu kan. Nah, kami akan kembali Smart Listeners untuk sesi selanjutnya, tetap bersama kami hanya di program Smart Parenting, diskusinya orang tua, sekolahnya orang tua, para calon orang tua dan tenaga pendidik dan kependidikan. Tetaplah bersama kami. Smart Parenting segera kembali untuk Anda. Smart Parenting. Harapan baru untuk generasi cerdas. Indonesia adalah tentang saya dan Anda. Indonesia adalah kita. Indonesia tempat kita bersama-sama untuk bertumbuh menuju kebaikan. Smart FM hadir di 10 kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan juga Manado. Menghadirkan Indonesia Sepekan, program perbincangan yang menghadirkan berbagai topik sosial, ekonomi, bisnis, hukum, pariwisata yang bisa membangkitkan semangat untuk membangun masing-masing tempat kita. Balikpapan memiliki kelebihan dibanding dengan 10 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur. Jadi pemahaman mereka soal konservasi sangat-sangat minim. Betul. Pariwisata kita ini, jangan salah, diundang oleh negara asing, dijamu mereka untuk kemudian mengirim ke negara itu. Pastikan Anda selalu menyimak Indonesia Sepekan dari 10 kota Smart FM di setiap hari Sabtu jam 9 hingga 11 waktu Indonesia Barat atau jam 10 hingga 12 waktu Indonesia Tengah. Pastikan Indonesia Sepekan hanya di Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Smart FM, Business and Inspiration. 60 seconds of top news stories. This is BBC Minute. All the latest world news. The country is in crisis. Missiles flying across the night sky. All the latest sport. It's unbelievable. This is crazy. All the latest trends. Viral tweet time. A really catchy tune. You've got to see this. And all in 60 seconds. Do not try this at home, people. BBC Minute. All your news from around the world. On Smart Jakarta 95.9 FM. Business and Inspiration, part of the KG Radio Network.
Kembali Anda simak Smart Parenting bersama Dr. Andida Meliala dan tim Resourceful Parenting Indonesia. Listeners, kami masih berbincang seputar topik pendidikan keluarga di era digital, masalah dan solusinya. Untuk Anda mungkin orang tua yang memiliki buah hati yang lahir di era-era teknologi ini, mungkin bisa bergabung bersama kami ya, tantangan apa sih yang Anda lalui, kemudian yang Anda hadapi, dan gimana cara Anda untuk menghadapinya. Atau untuk Anda yang mungkin belum ada solusinya gitu ya, bisa juga ditanyakan kepada Bu Resni di kesempatan siang hari ini. Smart Listeners, dalam program Smart Parenting, kami mengundang Anda dimanapun Anda berada, terutama di jaringan di 10 kota Smart FM Network. Kami mengundang Anda yang ada di Balikpapan dan juga Banjarmasin. Halo, selamat siang untuk Anda yang ada di sana. Dan untuk Anda yang ada di Makassar, Manado, selamat siang Smart Listeners. Yuk bergabung bersama kami 0812 11 12 959. Penting nggak sih Smart Listeners punya pendidikan keluarga dan karakter nilai value di dalam keluarga dalam mendidik anak-anak Anda? Smart Listeners, Anda bisa jawab di 0812 11 12 959. Saya juga mengundang Anda yang ada di Palembang, Pekanbaru, dan juga Medan. Selamat siang juga untuk Anda yang ada di Yogyakarta dan juga Surabaya yang bergabung bersama dengan kami via YouTube channel kami juga. Untuk Anda yang ingin bergabung di live chat YouTube channel kami, boleh. Kami juga menyapa Anda yang ada di aplikasi Jux Music. Halo Smart Listener, selamat siang. Dan saya juga mengundang Anda yang mendengarkan kami mungkin sedang di perjalanan untuk ke suatu tempat ya. Smart Listener, Tasya Rustama masih menemani Anda bersama dengan Ibu Bernadette Resni. Beliau adalah pendidik dan juga fasilitator dari Resourceful Parenting Indonesia. Masih membahas seputar pentingnya pendidikan keluarga ini di era digital. Karena tadi di sesi sebelumnya Bu Resni ini mengatakan bahwa harus ada kedekatan orang tua dan juga anak, Bu. Nah, ini menjadi PR lagi mungkin ya. Karena di era sekarang di mana orang tua dituntut gitu kan untuk bisa multi talent gitu. Harus bisa ini itu, tidak hanya perform di rumah tapi juga harus bisa perform di perusahaan gitu kan. Apalagi untuk orang tua yang harus bekerja gitu di luar. Anak ini kadang-kadang menjadi nomor kesekian gitu Bu Resni. Dan kedekatan yang mungkin awalnya dibangun waktu dia masih kecil, unyu-unyu kan masih bisa ada untuk dibangun gitu kan. Tapi kalau misalnya sudah dewasa, ini kan akan jadi PR tersendiri Bu Resni. Apalagi ketika dia sudah ini ya, puber gitu. Karena ini juga yang menjadi pengalaman Ibu atau Bapak Usma ini, karena bercerita Bu Resni, anak saya dulu sangat dekat, tapi sekarang setelah puber mulai terasa jarak. Saya pribadi melihat lingkungan sekarang dari sosmed sangat mengkhawatirkan, berharap bahwa nilai-nilai yang saya bangun dari dia kecil ini bisa membentenginya. Mungkin Bu Resni bisa memberikan pandangannya seputar hal ini. Silakan. Ya. Baik, ya. Terima kasih atas sharing dari Bapak Usma ya. Memang betul. Ketika saat kecil anak-anak bisa sangat dekat dengan kita gitu ya. Tapi dekat di sini pun kita perlu cermati, dekat karena ketergantungan dengan kita atau dekat karena memang ada ikatan kasih sayang antara kita dengan anak. Ini Bapak Ibu mohon dicermati karena saat anak kecil itu memang ketergantungan ke orang tua begitu besar sehingga kesannya saya dekat dengan anak saya gitu ya. Nah, begitu mereka masa remaja, mereka sudah merasa sebagai orang yang mandiri, orang yang yang independen, yang mulai bisa naik motor sendiri, bisa naik angkot sendiri, bisa semuanya dia lakukan sendiri, bahkan mungkin sudah bisa berjualan online sendiri, punya uang sendiri. Nah, di situ baru akan kelihatan apakah mereka dekat karena membutuhkan atau memang ada ikatan kasih sayang. Nah, kalau selama memang yang terjadi dekat itu adalah ada rasa kasih sayang, ada rasa memiliki sebagai one family, satu keluarga gitu ya.
itu mereka akan terus dekat gitu. Jadi kalau kemudian mereka terasa jauh, sebenarnya hal yang paling sederhana yang bisa kita lakukan adalah kita doakan dia, itu ya. Kita doakan dia karena bagaimanapun juga unsur doa dari orang tua ini penting banget buat anak gitu. Biar nanti diubahkan anak itu. Nah, lalu yang berikutnya tadi anak remaja. Anak remaja itu memang dia akan lebih suka berteman dengan gengnya. Itu memang dunianya dia gitu. Jadi orang tua itu dirasa mengganggu gitu ya, dalam tanda kutip udah nggak seumuran gitu, udah beda geng gitu kan, nggak asik lagi. Gitu. Nah disinilah kita punya peran yang unik sebenarnya ya, para pendengar yang luar biasa nih, orang tua yang hebat. Kita punya peran, kita mesti menjadi orang tua kekinian, ya gitu. Jadi kita mesti tahu istilah mereka, kita mesti misalnya apa ya istilah yang sering dipakai oleh anak-anak ya, saya gini, nembak apa gitu ya, kayak istilah sekarang ya, kalau dulu menyatakan cinta, sekarang nembak, terus yang macam-macam lah istilahnya yang aneh-aneh kayak seperti itu. Nah itu kita mesti tahu, dan bagaimana caranya bisa dekat dengan anak remaja, pastikan bahwa kita adalah pendengar mereka yang setia. Itu. Jadi mereka tetap butuh untuk didengarkan, dan pastikan kita pendengar mereka yang setia, dan kita bisa jaga rahasia mereka. Gitu. Ini yang penting sekali, misalnya dia curhat masalah pacarnya, terus malu sama papanya gitu ya. Nah, kalau sampai ketahuan, nah dia pastikan kita ini bisa dipercaya oleh dia. Gitu. Nah kalau ini bisa terjadi, Bapak Ibu yang luar biasa ya, Bapak Ibu akan menjadi orang pertama yang tahu apa yang terjadi dengan putra-putri Bapak dan Ibu. Karena mereka tahu betul kepada siapa dia bisa bercerita, dan itu akan dipegang teguh. Gitu. Nah ini yang kita orang tua punya kecenderungan adalah ngajari. Ini ya, ngajari. Ini PR banget buat orang tua. Nah sekarang bagaimana orang tua menjadi pendengar, gitu. Jadi kalau pengalaman saya, gitu ya kan, saya menjadi orang tua buat teman-teman anak saya itu, masa itu jadi markas ya Mbak Tasya, gitu ya. Ngumpul di situ, kok udah di situ nggak mau pulang itu, sampai saya usir pulang ya gitu. Gitu. Terus, nah, kenapa? Karena saya hanya jadi pendengar buat mereka gitu. Saya mendengarkan mereka, terus dia nggak berusaha untuk ngajari mereka juga. Nah, begitu mereka tanya ya saya jawab. Kalau mereka nggak tanya ya nggak perlu saya jawab gitu. Jadi anak remaja memang punya kecenderungan itu. Jadi kita sebenarnya nggak perlu merasa mereka sekarang jauh. Hanya kita yang perlu berubah menjadi orang tua yang, saya bilang sih, orang tua kekinian gitu ya. Menjadi idolanya buat anak-anak gitu. Bahkan kalau perlu kita menjadi idolanya anak-anak temannya anak kita gitu. Nah ini penting supaya nanti mainnya di rumah kita. Nah ini pengawasan jauh lebih nyaman seperti itu. Karena kadang-kadang itu yang kehilangan ya Bu Resni ya, anak-anak bingung gitu ingin curhat ke siapa gitu kan. Akhirnya orang tua ini nggak bisa lepas pengawasan ketika ada hal-hal yang kita tahu gitu, pasti adalah rahasia-rahasia yang nggak akan diceritakan kepada orang tua. Iya, betul. Tapi setidaknya overall kita sebagai orang tua tahu bagaimana keadaan dia, dan juga sekarang apa yang dihadapi gitu kan. Iya, betul. Baik, Bu Resni, kalau misalnya kita membangun kedekatan ini, tadi Bu Resni sempat bilang seputar value atau nilai. Sebenarnya nilai-nilai basic apa sih gitu yang harusnya orang tua tanamkan gitu kepada anak-anaknya sedari dulu kecil untuk bisa menjaga mereka dari ya perkembangan di era digital ini? Betul, ini menarik ya Mbak Tasya. Nilai apa? Nilai yang pertama saya tanamkan itu adalah memang nilai beriman ya, nilai cinta akan Tuhan. Itu pertama sekali saya tanamkan gitu, bahwa Tuhan itu maha kasih, maha ampun gitu ya, bukan Tuhan yang menakutkan gitu, tapi Tuhan yang mengampuni. Nah supaya anak-anak ini bisa
menangkap, kan ini kan sesuatu yang abstrak ya, sesuatu yang abstrak ya. Nah itu kita sebagai orang tua punya tugas untuk untuk menunjukkan kasih Tuhan melalui kasihnya. Ini yang pertama sekali gitu ya. Lalu yang kedua, ini juga sebenarnya bukan kedua ya, ini semua juga utama gitu ya, adalah kejujuran. Ini saya keras sekali dengan kejujuran gitu. Nah saya kasih contoh ya, misalnya ini anak saya waktu kecil nilainya jelek gitu. Saya pertanyaannya bukan kamu nggak belajar ya, nggak begitu. Saya pertanyaan pertama adalah kamu kerjakan ini jujur atau tidak. Gitu. Nah kalau dia bilang iya Ma aku kerjain sendiri gitu, aku nggak nyontek, oke, good, keren gitu. Baru saya akan bahas nilainya, apa yang nggak bisa, apa yang Mama bisa bantu. Lalu kemudian saya tanya next target berapa gitu. Oh aku mau 9 gitu. 9, ketinggian enggak? Oh udah 5 aja mah karena sekarang nilaiku 3. Oke, good gitu. Nah ini yang kita memang perlu perlu tekankan gitu. Yang penting bukan hasil belajar kamu berapa, tapi proses kamu mencapai angka ini kerja keras dan jujur. Seperti itu ya. Nah yang berikutnya value yang nggak boleh tertinggal juga adalah sopan santun. Itu ya, sopan santun, sopan terhadap siapapun, memperlakukan orang itu setara ya. Baik itu saya latih, memang saya ada pembantu waktu itu, ada di sekolah ada driver, ada OB, mereka harus salam cium tangan karena dia ada orang lebih tua. Nah ini saya tanamkan dari kecil, ini penting sekali. Dan yang utama lagi adalah saling menolong antar saudara. Gitu. Ini saya tekankan ya, saling menolong antar saudara. Jadi saya sampaikan selalu, bahkan sampai sekarang ya, saya sampaikan bahwa kalau kamu sukses gitu ya, sebelum kamu menolong yang di luar, pastikan kakak kamu makan atau tidak, adik kamu makan atau tidak, keponakan kamu sekolah atau tidak. Ini menjadi nilai yang 4 nilai utama yang saya tanamkan dari sejak kecil. Nah ini nanti yang akan menjadi ikatan. Nah harapan saya gitu ya, harapan saya karena mereka satu keluarga merasa saling menolong gitu ya. Ini nanti akan menjadi pagar sendiri buat anak saya gitu. Ini pagar sendiri gitu, saling mengingatkan. Pagarnya dari keluarga lagi. Dari keluarga lagi gitu. Sekarang yang sering terjadi kan ini ya Mbak Tasya. Antar keluarga kakak adik malah yang ada saingan. Ini kan nggak bagus ya, nggak bagus. Nah ini yang para orang tua mesti sadari betul. Dalam dulu diberesin gitu. Kita mesti bangun kekuatannya itu di dalam. Pagarnya itu ada di dalam. Nah baru anak kita bisa membangun pagar untuk teman-temannya nanti. Gitu. Karena ini anak saya nomor 2 ya, itu aktif sekali. Ini Bapak Ibu bisa mungkin punya anak yang aktif, ya ikut OSIS, ikut sekarang mahasiswa sampai ketua KMK, ketua ini itulah segala macam ya, ikut volunteer ini itu. Nah dia karena value itu tertanam dari kecil gitu ya, dia menyelamatkan juga teman-temannya, dia mau jadi pendengar teman-temannya gitu ya, temannya yang entah dari keluarga broken home, entah temannya yang mulai belok belok pandangan gendernya gitu. Nah dia rangkul itu semua, dijadikan dibereskan lah supaya kembali ke tempatnya gitu. Banyak juga temannya yang diselamatkan karena value ini dia pegang dari kecil. Oke. Baik, Bu Resni, gimana kita memastikan bahwa value ini benar-benar tertanam di diri mereka dengan ya value yang cuma lewat aja? Mohon dijawab untuk sesi selanjutnya, Bu Resni. Dan smart listeners, ada satu sesi terakhir untuk Anda bergabung bersama kami akan kembali. Tetaplah bersama kami. Smart Parenting segera kembali untuk Anda.
Smart Parenting. Harapan baru untuk generasi cerdas. Semua serba berubah. Demikian pula program inspirasi pukul 7 malam di Smart FM. Kamis, Smart NLP. Artinya untuk orang-orang kita sebut normal gitu loh. Ya, untuk orang yang normal, kayaknya respon kayak begini ini tidak lazim gitu loh. Jumat, refleksi sahabat Pri GS. Kalau kita membuat pembenaran yang banyak, itu berkaitan dengan excuse ya, berdalih. Sebetulnya itu hanya untuk menutupi keadaan kita yang sebenarnya. Pastikan Anda menyimak program inspirasi kami pada pukul 7 malam. Smart FM Business and Inspiration. Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, The Spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah... Maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu. Dan kapan saja tinggal dibuka. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Kembali Anda simak Smart Parenting bersama Dr. Andida Meliala dan tim Resourceful Parenting Indonesia. Listeners, sudah sampai di sesi yang terakhir. Ini merupakan sesi yang kami tunggu-tunggu, Smart Listeners, untuk Anda mungkin ya ingin bergabung bersama dengan kami. Kami akan bacakan respon dari Anda ya, Smart Listeners yang sudah hadir di WhatsApp ataupun di YouTube channel kami. Masih bersama dengan Ibu Bernadette Uresmi, kami masih membahas seputar pendidikan keluarga di era digital, masalah dan solusinya. Sebelum saya bacakan, Ibu mungkin bisa menjawab pertanyaan saya dulu sebelum kita jeda gitu ya. Gimana sih caranya make sure gitu bahwa anak ini beneran ngerti gitu kan. Memang sudah sampai di diri dia gitu, karakter ini sudah terbentuk. Apakah dengan bertanya doang cukup gitu? Ngerti nggak gitu doang cukup nggak sih gitu kan? Atau gimana kita bisa make sure-nya? Bu, silakan. Iya sebenarnya sederhana ya Mbak Taja, nggak perlu kayak kita interogasi. Oh ngerti nggak? Kamu ngerti nggak? Jelasin enggak. Itu anak malah kabur gitu ya. Jadi saya cuma sebenarnya sederhana saja kalau pengen tahu apakah anak saya ini benar jujur atau tidak gitu ya. Saya pulang terus sambil makan atau apa gitu. Gimana hari ini gitu. Oh, udah lalu dicerita semuanya gitu, cerita semuanya, nggak ada yang ditutupin gitu ya. Dia sekarang berteman dengan siapa, dia dekat dengan siapa, terus bahkan mama kan lagi ini selesaiin apa, mama kan bisa apa mengerti karakter nih mana, kalau yang mukanya kayak gini karakternya gimana. Oh dari situ saya tahu, oh, oke. Dia segitu terbuka, bahkan nggak ada yang ditutupin gitu kan. Itu oh berarti dia jujur gitu. Misalnya dia mama aku mau pergi ya kemana gitu, ke gereja sama siapa, ini gerejanya di mana. Oh aku pergi ke Bogor, aku pergi ke Katedral Jakarta gitu, aku nanti tugas ini lektor aku apa. Nah itu dia sampaikan. Nah di situ saya oke, dia dekat dengan Tuhan. Terus yang lain bilang, Mas bentar ya, jam segini aku nggak bisa ditelepon ya, ada anak saya di luar kota kan, udah kenapa? Bentar, aku lagi novena gitu, jadi doa 9 kali gitu. Kenapa Dek? Ceritalah dia gitu. Jadi ketika kita menempatkan sebagai pendengar yang baik gitu ya untuk anak kita,
Dan pastikan ini ya yang seperti kita ulas minggu lalu ya, mindset kita ini bener gitu ya. Mindset sebagai orang tua tuh kita nggak pantulkan kekhawatiran, kita pantulkan bahwa aku mengasihi kamu, aku siap menjadi pendengar kamu, seperti itu. Kamu bisa percaya sama saya, kayak gitu. Nah ini akan sangat mudah untuk seorang anak terbuka dan kita bisa cek nih, oh benar nggak value-value yang saya tanamkan selama ini, yang kami ya, karena saya dan suami saya tim ya, kami tanamkan dari mereka kecil ini masuk nggak ke kehidupan mereka gitu, bukan hanya bukan selintas aja, tapi benar-benar itu menjadi pegangan hidup dia, seperti itu sih. Baik. Bu Resni tadi bilang di sini tim ya, Bu Resni istri dan juga suami gitu kan, saling berkolaborasi. Ini seperti yang pernah juga kita bahas ya Bu Resni ya. Iya, betul. Bagaimana orang tua ini keduanya gitu kan harus bisa berkolaborasi menjadi satu. Iya, betul. Gitu kan namanya orang tua itu dua ya Mbak Tes. Ya kalau orang tua tunggal nggak apa-apa, dia mesti juga punya anaknya dijadikan timnya dia gitu. Jadi tidak harus kemudian saya single parent lalu kehilangan kehilangan teman, partner, tidak juga gitu. Jadi sebagaimana kita terbuka dengan anak-anak itu juga sangat menentukan bagaimana kita membangun timnya gitu. Nah, meskipun yang suami istri kadang juga diem-dieman kok, ini urusan mama gitu. Udah capek dari kantor gitu. Sementara mamanya aku juga kerja capek lah, jadi anaknya gimana? Baik, Bu Resni, ini ada atensi dari Bapak Gozali di YouTube channel kami. Terima kasih sudah bergabung. Beliau berkomentar luar biasa ilmu yang dibagikan, sangat bermanfaat, sehat dan sukses selalu Bu Resni dan Mbak Tasya. Terima kasih Pak Gozali. Terima kasih Pak Gozali. Baik, Bu Resni, kira-kira untuk 5 menit terakhir ini saya berikan Bu Resni banyak waktu gitu ya, untuk mungkin kembali mengingatkan kepada orang tua bagaimana pentingnya nilai-nilai ini, pendidikan dari keluarga di era digital untuk membentengi anak-anak kita. Seberapa pentingnya dan kira ini juga yang mungkin akan menjadi konklusi di perjumpaan kita di siang hari ini. Silakan Ibu. Iya. Baik Bapak Ibu orang tua yang luar biasa ya, pendengar dari Smart FM, saya hanya mau ingatkan gitu ya, bahwa menjadi orang tua itu adalah sebuah pilihan gitu ya, pilihan dari diri kita sendiri pada saat kita memutuskan mau menikah atau kita mau punya anak. Nah, karena ini pilihan, maka pilihan ini pun harus dipertanggungjawabkan dengan baik, karena pilihan ini urusannya sebenarnya juga dengan Tuhan gitu. Nah, karena itu untuk bentuk pertanggungjawab kita mesti punya komitmen yang kuat. Anak-anak yang lahir ini pun kita didik menjadi manusia seutuhnya. Ya, di era apapun nanti mereka hidup, entah atau di era yang lebih dahsyat lagi perubahannya, mereka harus kita tetap didik menjadi manusia seutuhnya. Nah, kemanusiaan terletak di mana? Kemanusiaan terletak di nilai-nilai yang membuat dia menjadi manusia. Gitu. Nah, silakan Bapak Ibu pilih nilai apa. Yang pasti nilai itu adalah nilai yang membuat dia mempunyai karakter unggul, mempunyai budi pekerti yang luhur, mempunyai keberanian untuk melawan hal-hal yang di luar sana itu nggak benar, gitu. Berani menyuarakan kebenaran dan terutama berani menanggung resiko, ya resiko dari apa yang dia yakini benar, itu karena dunia tidak seramah yang dibayangkan. Ya, apalagi dengan banjir teknologi. Tapi dengan memiliki keberanian untuk menyuarakan nilai-nilai yang benar dengan karakternya yang luhur, dia pasti menjadi orang yang dicari. Orang menjadi tempat di mana akan banyak orang lain yang diselamatkan oleh keberadaan anak kita ini. Nah, pertanyaannya, apakah Bapak Ibu mau bayar harganya? Itu karena ini bukan persoalan mudah, karena membuat karakter anak menjadi berkarakter, terlebih dahulu kita menjadi orang tua yang berkarakter.
Begitu, Natasha. Wow, dimulai dari diri kita sendiri dulu ya, Bu Bresni ya. Baru kita bisa mengajarkan kepada anak-anak kita nilai-nilai. Kalau kita aja nggak punya karakter, misal nggak punya nilai-nilai itu yang dipegang, gimana kita bisa mengajarkan orang lain gitu kan? Baik, Bu Reski, terima kasih sudah berbincang bersama dengan kami, berbagi di siang hari ini. Saya nantikan kedatangannya lagi ya Bu ya, untuk berbagi lagi bersama dengan kami dalam program Smart Parenting. Baik, Smart Listeners, program ini tersimpan dengan rapi di YouTube channel kami dan siaran ulangnya bisa Anda dengarkan kembali di hari Minggu jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Ini akhir dari perjumpaan kita dan saya Tasya Rustama, Ibu. Dan saya Bernadette Resmi. Kami berdua pamit undur diri. Smart Parenting untuk generasi cerdas dan bahagia. Selamat siang. Telah Anda simak Smart Parenting bersama Dr. Andida Meliala dan tim Resourceful Parenting Indonesia. Smart Parenting, harapan baru untuk generasi cerdas. Terima kasih dan sampai jumpa.